Welcome to our channel. Selamat pagi, saudara-saudariku yang terkasih. Kita berjumpa lagi dengan saya, Frater Andri, dengan edisi Ilya Sabda Jumat 24 Maret 2023. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman umat Israel yang dicatat dalam kitab kebijaksanaan antara lain adalah bahwa hidup baik menjadi ciri anak Allah. Ia akan mendapat pertolongan dari Allah, dilepaskan dari para lawan-lawannya. Sebaliknya, orang jahat atau orang fasik memusuhi orang baik, mencobainya dengan memberikan berbagai macam siksaan. Orang fasik dibutakan oleh perbuatan jahatnya. Ia tidak tahu apa yang dikehendaki Allah. Sebaliknya, orang baik mengenal rahasia dan kehendak Allah. Sehingga karena kesuciannya, orang baik akan mendapatkan kemuliaan jiwa dari Allah, memperoleh ketenangan dari Allah, ketentraman dari Allah, dan sukacita yang dialami. Tindakan orang jahat yang menghakimi dan menghukum orang baik dikecam oleh Yesus dalam Injil hari ini. Yesus mengecam orang yang menghakimi sesamanya, menghakimi orang lain. Dalam penghakiman itu, kesalahan ditimpakan kepada orang lain. Dan sebagai akibatnya, ukuran yang dipakai untuk menghakimi orang lain itu akan digunakan dia sendiri untuk menerima perbuatannya sendiri. Oleh karena itu Allah menghendaki agar orang mendengarkan sabdanya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tentu Allah menghendaki kita manusia untuk mendengarkan sabda dan juga melaksanakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang seperti inilah yang dikatakan sebagai orang yang kuat. Orang yang memiliki landasan dan dasar iman yang tak mudah untuk digoyahkan. Ajaran Yesus hari ini yang disampaikan kepada banyak orang meyakinkan sampai orang-orang yang mendengarkannya menjadi takjub. Yesus mengajar memang layaknya seorang yang berkuasa. Saudara-saudariku yang terkasih, rupanya tanpa kita sadar bahwa ketaatan buta terhadap hukum menutup mata hati kita, terutama bagi karya Allah. Yesus diutus oleh yang benar, maka seluruh pewartaannya adalah benar. Mari kita mewartakan kebenaran Kristus, bahwa dialah juru selamat kita, bahwa dialah yang akan membebaskan kita dari perbudakan. Yesuslah yang akan menebus dosa-dosa kita manusia. Pada dialah ada keadilan dan juga kebenaran. Dalam dia kita menemukan model manusia yang sempurna, sekaligus menemukan Allah yang mau memilih jalan turun untuk merasakan kehidupan dunia ini. Allah yang solidar terhadap manusia, Allah yang mengerti akan situasi hidup kita, Allah yang mengerti akan segala persoalan di dalam hidup kita. Karena Allah tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh percaya dan sungguh beriman kepadanya. Sebaliknya, saudara-saudariku, murid-murid Yesus, para rasul pun kadang diingatkan oleh Yesus akan hal ini.
Tidak cukup hanya menjadi pendengar sabda. Tidak cukup hanya membaca kitab suci. Tetapi juga kita diajak untuk merenungkannya dan mewujud nyatakannya di dalam tindakan hidup kita. Tentu saja peringatan Yesus ini berlaku juga untuk kita, tidak hanya kepada para muridnya. Menjadi pendengar biasanya memang tidak terlalu sulit untuk dilakukan dan bahkan bisa memasukkan ke dalam hati atau bahkan menghafalnya. Namun untuk melaksanakannya, mewujud nyatakannya itu tidak mudah. Perlu kesetiaan dan perjuangan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, di dalam permenungan kita hari ini, Yesus mengajak kita untuk mewujudkannya di dalam tindakan hidup kita. Bukan melalui perkataan, tetapi juga melalui perbuatan dan tindakan hidup kita. Orang yang bijak tidak hanya pandai berkata-kata, tidak hanya pandai dalam menghandle semua hal, tetapi orang yang bijak tentu dia tahu apa yang diperlukan oleh orang-orang yang dipimpinnya atau orang-orang yang didampinginya. Selain itu, orang bijak juga tentu selalu mewujud nyatakan tindakan perkataannya di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, orang bijak tentu memiliki sikap rendah hati. Persoalan yang ketiga itu tidak sulit dimiliki oleh semua orang, termasuk diri kita. Maka dalam permenungan hari ini, kita diajak untuk melakukan itu dan juga Yesus menghendaki kita agar kita tetap setia kepadanya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.